Oke, teman-teman. Jadi awalnya di Filipina itu banyak banget kekacauan. Ada ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan juga korupsi. Nah, akhirnya ada salah satu tokoh yang namanya Marcos. Dia itu menggebu-gebukan bahwa dia bisa untuk mengatasi semua masalah yang ada di Filipina. Akhirnya rakyat terbuai dan menjadikan dia presiden di Filipina pada tahun 1965 sampai tahun 1986. Selama 21 tahun, dia menjabat sebagai presiden di Filipina. Lalu, pada saat dia menjabat, ternyata hal semuanya yang dia gebu-gebukan itu kalau dia akan menjadikan Filipina semuanya bohong. Pada saat dia menjabat, ternyata keluarganya juga diikutan jadi pejabat pemerintah. Dan akhirnya malah membuat rakyat makin sengsara karena semua kekayaan yang ada di negara malah dialihkan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya aja. Dan kebijakan-kebijakannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Nah, itu yang bikin rakyat jadi marah. Dan akhirnya mulailah perang antara rakyat dengan Presiden Marcos di Filipina. Capek deh. Nah, masalah makin kacau waktu Marcos menerapkan Undang-Undang Parenthood 1973. Dan aturan ini beliau dapat menutup media, mengontrol semuanya, dan dapat menangkap para politik. Banyak juga oposisi tokoh yang ditangkap oleh kelakuan posisi Marcos tersebut. Dan juga oleh karena tindakan tersebut, perekonomian Filipina juga semakin kacau. Oleh karena itu, banyak juga rakyat yang merasa kurang puas dengan tindakan tersebut, tapi mereka belum berani membuka suara. Oke, kali ini aku mau membahas tentang salah satu tokoh oposisi paling terkenal, yaitu adalah Inigo Aquino, atau sering dipanggil sebagai Ninoy Aquino. Nah, pada tahun 1983, dia pulang ke Filipina dan setelah itu diasingkan. Ninoy ditembak mati di bandara. Pemerintah bilang itu sebagai kriminal yang biasa, dan tetapi rakyat mereka tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Nah, peristiwa ini bikin kemarahan rakyat Filipina semakin meledak, dan semenjak saat itu demokrasi makin sering dan dukungan ke Marcos makin turun. Nah, lalu di tahun 1986 yang dimana bisa dibilang itu menjadi puncak lah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di tahun 1986 terjadi pemilu yang dimana calon presidennya adalah Marcos dan juga Corazon Aquino. Ketika hasil dari pemilu tersebut keluar dan menghasilkan bahwa Marcos ini menang menjadi presiden lagi di Filipina. Dan rakyat itu merasa kalau hasilnya itu tidak adil, tidak fair. Dan akhirnya bukan hanya rakyat yang turun ke jalanan, tapi juga pemuka agama dan juga para tentara, mereka tuh sama-sama bersatu gitu. Dan makanya gerakan ini disebut sebagai Power People Revolution. Dan ketika terjadinya revolusi itu, yang menghasilkan Marcos turun dari jabatannya sebagai presiden, dan juga Corazon Aquino yang dinyatakan menjadi presiden Filipina pada saat itu. Jadi sebenarnya people power itu kayak menunjukin kalau kekuatan rakyat itu sebenarnya nyata banget ya, dan berpengaruh itu. Iya benar, tapi sebenarnya tuh tanpa senjata tuh mereka bisa dengan persatuan, dan rakyat Filipina ini bisa mengubah negaranya sendiri. Pantes sih, karena dari peristiwa ini juga negara-negara lain kan jadi kayak terinspirasi, gerakan demokrasi kalau rakyat bersatu mungkin pemerintahannya bisa langsung bergerak gitu kan. Ya benar, karena kalau rakyat bersatu, dengan adanya rakyat bersatu, perubahan itu pasti bisa terwujud ya.